Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur di hari yang baru ini, di hari yang penuh sukacita ini, kita boleh bangun pagi. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayam berkokok ya, menunjukkan bahwa hari di pagi hari sudah muncul. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas kesempatan hidup yang Allah berikan buat kami. Sehingga kami mau menggunakan hari yang baru ini untuk memuliakan Allah, untuk kami dibaharui dari sehari ke sehari melalui pembacaan firman Allah. Kami mau hidup di dalam takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi pembawa kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu melalui pembacaan ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal 1. Firman Tuhan berkata, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mengingatkan kita bagaimana rasul berbicara dan menuliskan di dalam surat Yohanes ini. Dikatakan bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami
tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Artinya bahwa apa yang telah hamba-hamba Tuhan ini sudah melaluinya, sudah menyaksikannya, menulis, mendengar, menulis, dan apa yang mereka telah raba dengan tangan tentang firman hidup, itulah yang dituliskan kepada kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 itu. Nah, dia adalah firman itu. Firman telah menjadi manusia. Dia adalah terang itu. Dia adalah kebenaran itu. Dan kita mau diajak untuk hidup dalam terang, di dalam kebenaran. Hanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan diingatkan begini. Ya, kita perlu perhatikan. Seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana dia hidup. Mungkin kita lihat hidupnya, aktivitasnya begitu full di dalam pelayanan. Tetapi ingat, dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah hidup kita ada di dalam terang atau dalam zona abu-abu atau hidup dalam kegelapan? Nah, ini perlu kita simak baik-baik. Apa yang firman Tuhan katakan? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi poin yang pertama, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan di dalam dia, namun hidup kita di dalam kegelapan, itu sama dengan kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Padahal sudah aktif ya di dalam pelayanan, tetapi dalam aplikasinya tidak melakukan seperti yang dikatakan firman ini, itu sama dengan tidak hidup dan tidak melakukan kebenaran. Ya, hidup dalam kegelapan. Sederhana. Nah, yang kedua, jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Puji Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Firman Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu pagi hari ini. Kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dia mau kita hidup menuju kepada kesempurnaan itu. Dia mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Dia mau supaya kita hidup suci. Kita mungkin secara manusia daging yang lemah ini berusaha, tetapi namanya berusaha.
kita juga manusia yang terbatas. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, mau dipakainya. Oleh karena itu, lakukan firman Tuhan ini. Perhatikan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya bahwa mau mengakui dosa itu adalah hal yang sangat berharga. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk menyucikan kita dari segala kejahatan adalah pengakuan dosa. Pertanyaannya, begitu banyak perilaku yang tersembunyi dan hanya pribadi yang mengetahui, tahu kejahatan itu, tetapi tersembunyi di balik terangnya dunia ini. Allah mau kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah terang. Allah mau kita hidup di dalam kebenaran, sama seperti Dia adalah kebenaran itu. Tetapi kita perlu melakukan pengakuan dosa, karena dengan pengakuan dosa Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak ada di dalam diri seseorang jika dia berkata kita tidak ada berbuat dosa. Ya, ingat ini. Kita disebut adalah pendusta. Oleh karena itu, pentingnya pengakuan di hadapan Tuhan. Ampuni aku yang berdosa ini. Tuhan, ampuni aku yang penuh dengan pelanggaran hidup. Dengan pengakuan dosa, Dia akan mengampuni dosa. Sejahat apapun Bapak Ibu Saudara, segelap apapun kehidupan Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa melalui firman-Nya ini, Dia mengampuni dosa dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Dia mau supaya kita hidup dalam kebenaran, Dia mau supaya kita hidup dalam terang. Pagi hari ini, kabarkan kabar baik. Terus, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.